Hai, balik lagi di Dandelins Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Sebuah masa yang baru memang akan sangat menyenangkan untuk dirayakan. Semua orang akan bersiap menyambutnya dengan sukacita. Beragam hal sebagai hiburan pun dipersiapkan dengan matang. Bahkan, tak jarang juga beberapa orang rela tidak tidur hanya untuk menantikan detik pergantian masa itu. Yap, euforia pergantian tahun memang punya pesonanya untuk dinikmati. Masa baru ini juga memiliki arti sendiri dengan segala persiapan yang telah disiapkan. Masa yang baru terkesan seperti kita terlahir kembali. Kita seolah-olah berdiri di perbatasan besar menuju kehidupan yang baru. Melihat sekeliling yang dipenuhi dengan beragam orang yang telah menyiapkan daftar resolusinya. Semua terlihat seperti seorang ahli yang telah menemukan teori untuk kemudian siap mempraktekkan segala intuisi yang telah dikajinya. Bersorak melepaskan teriakan untuk menghitung waktu menjadi kegiatan yang paling ditunggu di setiap pergantian masa. Namun, di balik gemas sorakan itu terselip segelintir kecemasan yang sangat besar dampaknya. Kecemasan tentang sebuah tuntutan dan standar dari target terhadap diri sendiri. Banyak impian yang telah diimpikan, namun terlalu cemas akan hasil akhirnya. Impian ini terasa seperti tak akan pernah terwujud karena merasa diri sendiri tak akan pernah sanggup. Kita terlalu sering membuat sebuah kesimpulan tanpa sebuah dasar yang akhirnya justru mempersulit diri sendiri. Mempersulit diri hingga memaksa diri untuk berhenti berharap dan terus jatuh ke dasar jurang. Di awal masa, kita selalu merasa optimis akan banyak hal yang akan kita lakukan. Namun, kemudian terkikis sedikit demi sedikit dengan kecemasan hingga hilang tanpa bekas. Cemas karena situasi, cemas dengan kritikan orang lain, dan cemas dengan kemampuan diri sendiri. Yang pada akhirnya, dengan semua tekanan yang ada, kita hanya menjalani kehidupan tanpa bergerak dari tempat kita saat ini. Semua makhluk di dunia ini tidak akan ada yang sempurna dan tak akan pernah tanpa celah. Namun, dengan segala celah yang ada, akan ada kelebihan yang dapat menutupi celah itu. Tuhan telah mengizinkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah diciptakannya. Lihatlah seekor capung yang terbang bebas di udara. Nyatanya, kehidupannya tak sebebas yang terlihat. Di masa hidupnya, ia telah lama menjalani kehidupan sebagai seekor larva yang hidup di perairan. Tak peduli soal bentuk tubuhnya ataupun siapa dia, seekor larva capung akan terus membantu manusia untuk membersihkan lingkungan dan menjaga keseimbangannya. Selama 2 tahun menjadi seekor larva perairan, capung akhirnya menyambut bentuk barunya, menjadi seekor capung dewasa. Capung akhirnya telah menjadi bentuk yang ia impikan untuk bebas di angkasa. Penantiannya selama ini sebenarnya justru menjadi detik akhir hidupnya. Ia hanya berumur maksimal 4 bulan dengan rata-rata 7 hari dalam bentuk barunya. Kecemasan akan kenyataan hidupnya yang akan cepat sekali berakhir tentu saja ada. Tapi capung lebih memilih untuk terus terbang dan menggunakan sisa hidupnya untuk melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuannya. Memaksimalkan hidupnya yang singkat dan tak pernah memaksakan kehidupannya untuk hal yang bukan menjadi jalan hidupnya,
membuat capung tak pernah menyesal dengan takdir yang ia miliki. Lalu, mengapa kita tak bisa seperti capung untuk mengesampingkan kecemasan demi sebuah target dan terus menjalani hidup tanpa memaksa diri sendiri? Teman-teman, jangan bebankan dirimu dengan merealitakan persoalan yang sebenarnya hanyalah ilusi yang mengganggu. Jika kamu terus mencemaskan segala hal, maka kamu tak akan pernah berpindah dari situasimu saat ini. Kamu tak akan tahu apa yang akan kamu rayakan untuk setiap perbuatan yang berani kamu coba. Jangan biarkan penyesalan berdatangan di akhir perjalanan. Jangan biarkan gema keluhan dan kesedihan yang keluar sebagai kesan terhadap masa depanmu. Sambutlah masa yang baru dengan perasaan haru dan suka. Bersyukurlah untuk setiap hari yang akan kamu jalani hingga kamu akan berkata, "Halo masa depan, akhirnya kamu muncul juga. Sudah lama aku menantikanmu. Banyak target yang sudah menunggu untuk direalisasikan. Ada banyak mimpi yang siap dinyatakan. Aku tak peduli soal anggapan orang terhadapku, karena ini adalah hidup yang berhak untuk kurancang sendiri. Aku juga berjanji tak akan memaksakan diri untuk segala target yang telah disusun. Karena segala yang hadir di hidup ini, maka itulah porsi terbaik untuk kujalani. Aku sudah siap dengan masa baru untuk perjalananku selanjutnya. Masa yang baru bukan untuk menciptakan individu baru sempurna dengan segala doktrin tinggi yang menyulitkan dan membebani. Tetapi, masa yang baru adalah sebuah masa depan yang mengizinkan kita untuk berproses dan terus memperbaiki diri mencapai versi terbaik dengan langkah terbaik yang kita miliki. Selamat untuk kamu yang hari ini akan menjalani kehidupan masa baru dengan langkah haru tanpa pilu, untuk tak peduli terhadap omongan orang yang memukul mundur. Selamat malam dari kami, Cio and Lee, Dandelions Daffodil.